Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai RND rotavirus, tugas mikrobiologi farmasi. Yang beranggotakan Destia Forsca, Dilva Aulia, Dinda Ashifa, Zakiatul Ifah, Elsa Nur Alia, Fakihatun Nisa, Fatia Reina, Febrian Sani Sandi, Gesti Sukmawinata, Hanesa Yudistia, dan Hanasah Jingga. Yang pertama ada latar belakang dari vaksin rotavirus. Vaksin rotavirus atau RV merupakan vaksin yang dilemahkan atau live attenuate yang diberikan secara oral, yang dapat bereplikasi di usus manusia untuk menghasilkan respon imun. Hasil dari penelitian yang dilaksanakan di Meksiko dan Brazil pada tahun 2021 diketahui terjadinya penurunan angka kematian balita karena diare sebesar 46% dan di Meksiko sebanyak 22%. Di Brazil setelah dilaksanakan program imunisasi RV. Tujuan pemberian vaksin rotavirus adalah untuk memberikan tingkat perlindungan yang sama dengan perlindungan dari infeksi alami. Rotavirus, anggota keluarga Reoviridae, adalah virus RNA tanpa selubung yang beruntai dengan 11 segmen genom untuk menyandi 6 protein struktural dan non-struktural. Rotavirus adalah penyebab utama gastroenteritis pada anak-anak yang bertanggung jawab pada sekitar 114 juta kejadian diare dan 2 juta anak dirawat inap. Virus rotavirus adalah salah satu jenis imunisasi tambahan untuk melindungi tubuh dari infeksi rotavirus. Virus ini menginfeksi usus dan menyebabkan diare pada bayi dan anak-anak. Pada tahun 1974, sedangkan di Indonesia diare rotavirus baru dilaporkan yang pertama kali pada tahun 1981. Di tip of negara-negara sedang berkembang, penyakit diare adalah salah satu dari 10 penyebab kematian terbanyak pada anak-anak, dan sekitar setengah dari case of diare anak-anak disebabkan oleh rotavirus. Adapun di negara maju, rotavirus menjadi penyebab penyakit diare pada anak-anak usia di bawah 5 tahun atau balita yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Oleh karena itu, WHO telah menetapkan rotavirus sebagai salah satu sasaran dalam upaya pencegahan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi dan anak pada skala global. Ini adalah struktur virus rotavirus, bisa dilihat sendiri. Next. Biohazard Classification. Tidak ditemukan informasi yang menjelaskan biohazard classification dari vaksin rotavirus. Namun vaksin rotavirus telah terbukti efektif dalam mencegah penularan diare akibat rotavirus dan direkomendasikan oleh WHO dalam program imunisasi nasional di seluruh dunia. Biosafety dari rotavirus ini merupakan biosafety level 2, yaitu laboratorium yang digunakan untuk menguji agen penyakit yang cukup potensial membahayakan petugas laboratorium dan lingkungannya. Sebagai contoh, mikroorganisme yang ditangani biosafety level ini diantaranya virus campak atau measles virus, salmonella, toxoplasma sp, dan juga virus hepatitis. Persyaratan yang dirancang bangun BSL-2 harus memiliki yang pertama pintu dapat menutup sendiri, yang kedua bak cuci tangan stainless steel, kemudian rak pakaian pelindung, dan juga ruang kerja mudah dibersihkan. Selanjutnya yang kelima ada ruang kedap udara, yang keenam perabotan yang kokoh, yang ketujuh jendela dilengkapi dengan saringan serangga debu, yang kedelapan dilengkapi biological safety cabinet, yang kesembilan harus cukup penerangan atau cahaya dalam laboratorium. Yang kesembilan lokasi laboratorium harus terpisah dari tempat atau rumah penduduk. Yang kesebelas sistem pengawasan ventilasi di mana aliran udara hanya masuk ke dalam laboratorium
tanpa ada sirkulasi udara untuk keluar dari laboratorium. Yang ke-12, dilengkapi alat pelindung mata dan obat cuci mata untuk petugas. Yang ke-13, membatasi lalu lintas orang dan alat ketika personel dan alat laboratorium sedang bekerja. Yang ke-14, dilengkapi pakaian pelindung untuk pekerja pada waktu bekerja. Dan yang terakhir, dilengkapi tanda biohazard. BSL dan fasilitas yang dibuat. Pertama, penelitian dan pengembangan laboratorium. Di tahap awal, penelitian dilakukan di laboratorium penelitian dan pengembangan untuk memahami sifat virus, rotavirus, dan mengembangkan kandidat vaksin. Kedua, laboratorium produksi antigen. Antigen rotavirus yang merupakan bahan utama dalam vaksin diproduksi dalam jumlah besar di laboratorium produksi. Ini melibatkan teknik kultur sel atau rekombinan DNA untuk menghasilkan antigen yang aman dan efektif. Yang ketiga, laboratorium pengujian praklinik. Sebelum vaksin diuji pada manusia, tahap praklinik melibatkan uji keamanan dan efikasi pada hewan percobaan. Laboratorium ini bertanggung jawab untuk memastikan vaksin ini aman dan memberikan respon imun yang diinginkan. Keempat, laboratorium analisis imunologi. Laboratorium ini bertanggung jawab untuk menganalisis respon imun yang dihasilkan oleh vaksin pada peserta uji klinis. Mereka memeriksa antibodi dan parameter imunologi lainnya. Selanjutnya yang keenam ada laboratorium pengembangan dan produksi massal. Setelah vaksin dianggap aman dan efektif berdasarkan hasil uji klinis, produksi massal vaksin dilakukan di laboratorium khusus. Pada tahap ini, vaksin dipromosi dalam jumlah besar untuk distribusi dan vaksinasi secara luas. Yang ketujuh ada peralatan medis. Peralatan medis seperti jarum suntik, vial vaksin, dan peralatan steril lainnya diperlukan untuk menyuntikkan vaksin dengan aman. APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Yang kedelapan, ada fasilitas keamanan biologis. Diperlukan fasilitas ini agar memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang ketat untuk bekerja dengan virus yang berpotensi berbahaya. Yang kesembilan, ada ruang penyimpanan. Vaksin rotavirus harus disimpan pada suhu yang tepat untuk memastikan keefektifannya. Oleh karena itu, fasilitas tersebut harus dilengkapi dengan ruang penyimpanan yang sesuai. Yang ke-10 ada informasi pendidikan. Fasilitas kesehatan perlu menyediakan informasi pendidikan kepada orang tua atau wali anak tentang pentingnya vaksin rotavirus, manfaatnya, dan potensi efek samping. Ini dapat melibatkan materi tertulis, seminar, atau konseling oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama, penumbuhan sel inang, budidaya sel inang. Langkah ini melibatkan pertumbuhan sel inang yang akan digunakan untuk menyebarkan virus. Sel inang menyediakan lingkungan bagi virus untuk bereplikasi. Yang kedua, inokulasi. Pada langkah ini, virus dimasukkan ke dalam sel inang untuk memulai proses infeksi dan replikasi. Yang ketiga, virus panen atau pemanenan virus. Setelah virus cukup bereplikasi di dalam sel inang, virus tersebut dipanen untuk diproses lebih lanjut. Yang keempat, ada IPC pemurnian atau pemurnian parsial. Langkah ini melibatkan pemurnian sebagian virus menggunakan berbagai teknik untuk mengisolasi dan memusatkan partikel virus. Selanjutnya yang kelima ada formulasi. Formulasi virus yang telah dimurnikan kemudian diformulasikan menjadi produk yang diinginkan, yang mungkin memerlukan penambahan zat penstabil, pengawet, atau komponen lain untuk menjamin stabilitas dan kemajuan produk. Yang keenam ada pengemasan produk yang diformulasikan kemudian dikemas ke dalam penyajian akhirnya, baik dalam bentuk vial, spuit, atau bentuk lain yang sesuai dengan
sesuai untuk penyimpanan dan distribusi. Yang ketujuh ada pelepasan produk akhir atau rilis produk akhir. Produk akhir menjalani kontrol kualitas dan pengujian untuk memastikan memenuhi spesifikasi yang disyaratkan sebelum dirilis untuk didistribusikan dan digunakan. Proses produksi 1. Penumbuhan sel inang, kedua inokulasi, yang ketiga panen virus, yang keempat IPC atau intermediat produk konsentrasi dan pemurnian, yang kelima formulasi, yang keenam pengemasan, dan yang ketujuh rilis produk akhir. Selanjutnya bahan yang digunakan untuk media ada servero, media kultur sel, iselum bovin fetus. Untuk bahan yang digunakan inokulat ada teritisin porcine sama kolesterol. Berikut daftar pustaka dari Ini untuk daftar pustaka yang kita cari. Yang pertama ada Bisoft, yang kedua ada Leonardo, Kosek M, Glass RI, Parasal UD, WHO, Denhi PH, Grimworld, Breast JS, Pratiwi, dan Kemenkes RI tahun 2023. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.